Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Apa kabar semuanya? Baik, sehat, luar biasa. Semua sudah siap belajar? Sudah Ibu. Ibu, kita sebelum belajar berdoa dulu ya. Dari Ibu. Ambil pimpin kita dalam doa. Mari Ibu dan teman-teman, mari kita berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Amel. Ibu absen dulu ya, atau semua hadir? Semua hadir Ibu. Tenangkan ya kalian supaya kalian tidak ketinggalan nanti. Semua sudah siap belajar? Sudah Ibu. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Itu semua berdiri. Ayo berdiri sudah. Akan berfungsi 1, 2, 3. Terima. Proyek penguatan profil pelajaran Pancasila. Oke, selamat dulu anak-anak. Ada yang masih ingat minggu lalu itu kita belajar tentang apa? Masih Ibu. Apa? Minggu lalu kita belajar tentang keterampilan bahasa mengajar 3 Ibu. Yang dalamnya ada keterampilan memberi penguatan, membimbing diskusi dan juga mengajar kelompok kecil dan perorangan. Betul sekali yang bilang Amel. Jadi minggu lalu itu kita sudah belajar tentang keterampilan mengajar 3 lah. semua fokus ya. Di dalamnya itu ada keterampilan memberi penguatan, membimbing diskusi, dan juga mengajar kelompok kecil dan mengajar perorangan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang keterampilan mengajar 4. Di dalam keterampilan mengajar 4 itu ada mengelola kelas, merancang pembelajaran mikro, dan panduan praktik pembelajaran mikro. Nah, tujuan kita belajar tentang keterampilan mengajar 4 itu apa? Tujuannya melalui kegiatan pembelajaran kita hari ini, siswa mampu memahami mengelola kelas, merancang pembelajaran mikro, dan panduan praktik pembelajaran mikro dengan baik dan benar. Yang pertama, kita belajar tentang keterampilan mengelola kelas. Ada yang tahu mengelola itu apa? Mengelola. Kata mengelola sudah pernah dengar kan? Ada yang tahu mengelola itu apa? Ya, silakan. Mengelola itu bagaimana cara seseorang itu mengatur sesuatu.
berbagi pikiran dan cerita. Ya, betul sekali. Kita tepuk salut untuk Olive. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Jadi betul yang Olive bilang, keterampilan mengelola kelas, contohnya itu guru datang mengatur posisi tempat duduk sesuai tema, lalu guru juga mengatur adanya ketua kelas, wakil ketua kelas, bagian seksi keamanan, dan lain-lain. Kita masuk dalam topik yang kedua, yaitu merancang program pembelajaran. Tentu anak-anak sudah sering kan mendengar pembelajaran mikro. Sering. Ya, mikro itu kata lainnya apa? Sesuatu yang disederhanakan. Betul. Jadi mikro itu yang disederhanakan. Jadi suatu kegiatan yang disederhanakan. Nah, merancang pembelajaran mikro pada dasarnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh calon guru maupun para guru dalam membuat persiapan, meliputi persiapan tertulis pembelajaran mikro atau RPP, maupun persiapan-persiapan menyangkut dengan teknis pelaksanaan agar pada saat pembelajaran mikro itu dapat dilaksanakan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Jadi kesimpulannya, merancang pembelajaran mikro adalah suatu kegiatan yang harus dilakukan oleh calon guru maupun para guru agar dalam proses teknis pembelajaran mikro dapat berjalan dengan lancar. Dapat dipahami? Ya, jadi kalau dalam proses program pembelajaran mikro itu tahap-tahapnya itu yang pertama observasi kelas. Jadi sebelum melakukan pembelajaran mikro, para guru atau calon guru harus mengobservasi kelas. Yang kedua itu menetapkan jenis keterampilan. Jadi sebelum melakukan pembelajaran mikro atau mempraktikkan itu harus menetapkan keterampilan apa yang akan dilakukan, keterampilan apa yang harus dinilai oleh pihak observer. Lalu yang ketiga konsultasi dengan pembimbing, yang keempat membuat perencanaan pembelajaran mikro, yang kelima itu pembagian tugas kelompok. Nah, di bagian pembagian tugas kelompok itu ada yang berperan sebagai guru, ada yang berperan sebagai siswa, ada yang berperan sebagai pihak observer. Nah, kita masuk dalam poin yang ketiga, yaitu perencanaan pembelajaran mikro dan format observasi keterampilan dasar mengajar. Nah, sebelum latihan mengajar melalui model pembelajaran mikro dilaksanakan, terlebih dahulu harus mempelajari isi format jenis keterampilan dasar mengajar yang akan dilakukan. Jadi maksudnya begini anak-anak, sebelum melakukan praktik pembelajaran mikro harus mempelajari format keterampilan dasar mengajar, sehingga dalam praktikan itu disesuaikan dengan isi format yang sudah dipelajari. Nah, untuk melaksanakan praktek setiap jenis keterampilan dasar mengajar yang sudah dipilih sesuai format, pertama itu harus diskusi kelas tentang setiap jenis keterampilan dasar mengajar, kemudian dilanjutkan dengan praktek atau simulasi, lalu dilanjutkan dengan field teaching, praktek melalui real teaching. Nah, real teaching itu di dalam kelas yang sebenarnya, tapi dalam kondisi yang berbeda. Kalau di dalam kelas yang sebenarnya ada muridnya itu 35, tapi kalau di pembelajaran mikro itu muridnya hanya 3 sampai 5 orang. Oke anak-anak, sampai sini dapat dipahami atau ada yang mau bertanya? Ya. Berarti semua paham ya? Ibu akan kasih kalian tugas. Jadi semuanya mencatat tugasnya. Yang pertama, tugasnya 1 nomor saja. Jadi silakan kalian tulis apa yang kalian pahami tentang tentang
Jadi tugasnya itu dikumpulkan pada minggu. Oke, pembelajaran kita sampai di sini. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Oke, baik. Jika tidak ada yang berani, maka Ibu akan menyimpulkan ya. Nanti kalian dengar lalu kalian ulangi. Oke? Jadi hari ini kita belajar tentang keterampilan dasar mengajar cepat. Di dalamnya ada beberapa kelas, yaitu keterampilan yang harus dimiliki oleh guru agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan benar, sehingga tidak ada gangguan yang kecil maupun gangguan yang besar. Lalu ada keterampilan merencanakan pembelajaran mikro, yaitu kegiatan yang harus dilakukan oleh calon guru maupun para guru agar dalam memperhatikan pembelajaran mikro dapat berjalan dengan baik. Lalu ada panduan praktik pembelajaran mikro. Sebelum melakukan pembelajaran mikro atau simulasinya harus mengikuti format keterampilan yang harus dipelajari. Oke, sekian pembelajaran kita. Ada yang bisa mengulangi kesimpulan pembelajaran hari ini? Oke, silakan Gina. Keterampilan mengelola kelas yaitu keterampilan guru untuk mengkondisikan kelas dan lingkungan pembelajaran lainnya untuk menunjang kelancaran proses pembelajaran. Terus yang berikut itu rencana latihan mengajar dalam pembelajaran, yaitu untuk proses yang harus dilakukan oleh guru dalam mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk pelaksanaan latihan atau pembinaan keterampilan dasar mengajar pembelajaran. Terus yang materi yang ketiga ada format observasi latihan keterampilan dasar mengajar, yaitu beberapa panduan observasi yang dapat digunakan oleh peserta yang ikut terlibat dalam melakukan proses latihan melalui pembelajaran mikro. Oke, tepuk tangan untuk Gina. Oke anak-anak, untuk pembelajaran kita marilah semua sudah berdoa selesai. Ingat ya,